Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati dari UPT SD Negeri 1 Mojong, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidin Terapan. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Ruslinda, guru kelas 4 UPT SD Negeri 1 Mojong. Apa kabar Bu Ruslinda? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu, supaya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas ya Bu. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini ya Bu, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa kita melakukan percakapan observasi ini ya Bu? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu memulai proses pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu. Ibu akan melakukan proses pembelajaran mata pelajaran apa ya Bu? Kebetulan saya akan memberikan materi atau pembelajaran ke siswa, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya Bu. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran kelas 4 itu kebetulan pembelajarannya tentang kalimat transitif dengan kalimat intransitif. Tujuan pembelajarannya ada dua, yang ingin saya capai. Yang pertama, siswa dapat mampu memahami apa itu kalimat transitif dan kalimat intransitif. Yang kedua adalah siswa dapat membedakan yang mana kalimat intransitif dan yang mana kalimat transitif. Oh iya. Area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa ya Bu? Ya, area pengembangannya itu ada dua. Yang pertama itu adalah pengetahuan, di mana siswa mampu memahami dan mengetahui kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kemudian untuk yang keterampilan, yaitu baik dalam sosial, maksudnya baik dalam kehidupan sehari-hari itu siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalimat transitif dengan kalimat intransitif. Jadi apa yang akan Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia ini? Baik, strategi atau rancangan yang saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dan di mana pemahamannya sesuai dengan kepemahaman siswa. Ya, kan siswa itu kan berbeda-beda pemahamannya, jadi sesuai dengan bagaimana kesiapan siswa. Oh, jadi model pembelajaran yang akan digunakan seperti apa? Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning atau berbasis masalah. Terima kasih ya Bu. Jadi Ibu pada saat ini melaksanakan proses pembelajaran, saya akan mengobservasi Ibu jalannya pembelajaran, dan setelah selesai proses pembelajaran kita duduk bersama ya Bu dalam percakapan pasca observasi, dan akan didampingi juga oleh Bapak pengajar praktik ya Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sampai ketemu di observasi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tabo, apa kabar? Ada temannya ini hari yang tidak hadir?
intransitif. Pertama ibu menjelaskan apa sih itu kalimat transitif. Nah, transitif itu kalimat yang lengkap, memerlukan objek, ya. Nah, kemudian apa sih contohnya itu kalimat transitif? Salah satu contohnya adalah pagi tadi ibu membeli sayuran dan buah-buahan di pasar. Nah, lengkap penjelasannya, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Mengerti? Mengerti. Kalau kalimat intransitif, kalimat atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek, maksudnya tidak lengkap. Nah, kan tadi itu intransitif itu lengkap. Kalau ini sekarang transitif itu tidak lengkap. Nah, contohnya apa? Dinda berlari sangat kencang. Kurang toh? Nah, kurang. Tabu semangat belum? Tabu satu, tabu dua, tabu tiga, tabu setengah. Nah, mana yang lihatnya? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang ibu guru akan membagi kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 4 orang. Oke? Oke, tepuk tangan untuk temannya. Kalimat transitif. Anjing itu melompat pada rumahku. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Kalimat intransitif. Alina menggambar menggunakan pensil. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Kalimat intransitif. Tas itu terdampar di pantai dekat rumahku karena ombak terlalu kencang. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Tabu diam. Tabu diam. Ah, bagaimana tadi pembelajarannya? Sudah dimengerti? Apa tadi dipelajari? Kalimat. Ya, yang tadi dipelajari adalah kalimat transitif dengan kalimat intransitif. Apa perbedaannya kalimat transitif dengan intransitif?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bu di percakapan pasca observasi ini bersama saya Suryati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidente Bapak dari UPT SD Negeri 1 Mojon. Kali ini saya ditemani dengan rekan sejawat saya itu Bu Roslinda. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Dan terima kasih, dan saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Baik, Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas ini? Sangat baik, di mana siswa itu bisa mendalami dari materi yang saya sampaikan. Yang tadinya hanya bengong-bengong begini begitu, sekarang mulai ada peningkatan. Oh iya, jadi yang kemarin-kemarin itu siswa yang hanya duduk diam, sekarang sudah aktif ya Bu? Iya. Oke. Yang pertanyaan kedua Bu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan di dalam kelas dan langkah-langkah apa yang Ibu lakukan dalam kelas? Nah, terima kasih. Area pengembangannya itu ada dua, di mana ada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya itu adalah di mana siswa mampu memahami gagasan dari atau penjelasan dari apa itu kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kemudian untuk keterampilan itu siswa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari penjelasan atau pemahaman tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Nah, kemudian apa saja langkah-langkah yang saya lakukan selama pembelajaran kalimat transitif dan transitif ini dalam kelas adalah di mana saya membagi kelompok siswa. Nah, setelah pembagian kelompok, saya menjelaskan dulu materinya, kalimat transitif, kalimat intransitif. Nah, setelah itu saya memberikan pekerjaan kepada siswa atau memberikan tugas masing-masing kelompok untuk mencari kalimat transitif dan kalimat transitif. Setelah itu mereka bekerja sama mencari kalimat tersebut, menuliskan, kemudian menyampaikan hasil dari kerjasama kelompok per kelompoknya. Begitu. Sangat bagus Bu. Lanjut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan di dalam kelas? Apa masih ada hambatan di dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Mungkin untuk hambatannya masih ada. Tidak secara keseluruhan itu siswa bisa ikut serta dalam pembelajaran tersebut. Ada yang hanya sebagian yang bekerja. Misalkan dalam satu kelompok itu hanya 1, 2, 3 yang bekerja, yang selebihnya itu hanya memperhatikan saja, tidak ikut aktif dalam pengerjaan kelompok seperti itu. Mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin cara mengajar saya mungkin masih ada kekurangan. Maksudnya itu saya hanya memberikan pembelajaran dengan metode ceramah saja, tidak memberikan semacam metode yang lain, atau ada media yang saya berikan sehingga anak-anak itu ada interaksi terhadap pembelajaran begitu. Oke Bu. Jadi rencana kedepannya Ibu yang bagaimana itu untuk kedepannya? Ya, untuk kedepannya untuk lebih memajukan pemahaman siswa terhadap pembelajaran lainnya, mungkin saya akan memberikan media yang bisa dipahami siswa, membuat siswa tertarik terhadap pembelajaran. Kemudian saya bisa memberikan LKPD yang sebelumnya saya tidak memberikan LKPD seperti itu. Oh, jadi Ibu akan memberikan LKPD dan menyediakan media pembelajaran yang menarik seperti media-media pembelajaran yang bisa menarik minat siswa. Oke Bu. Semoga rencana Ibu kedepannya bisa terrealisasi dengan baik kedepannya, dan ke depan rencana Ibu akan kapan rencana Ibu akan merealisasikan itu Bu? Rencananya Ibu kapan akan merealisasikannya? Insya Allah minggu depan, jika ada
kesempatan dan waktu saat pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih banyak Bu atas kegiatan hari ini. Baik ya Pak, untuk ini saya mempersilahkan Bapak untuk memberikan umpan balik atas kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Rusina. Saya katakan sedikit. Mohon maaf ya, sini. Di sini saja Pak. Jadi terima kasih atas kesempatan diberikan. Alhamdulillah saya amati tadi dari cara Ibu CGP melakukan supervisi akademik dengan metode coaching ya. Jadi ini metode yang kita gunakan saat ini ya. Kuncinya itu coaching bagaimana seorang coach ya. Jadi Ibu namanya coach, yang di coaching itu namanya coach ya. Kuncinya bagaimana seorang coach mampu membawakan atau menyusun sebuah pertanyaan-pertanyaan memancing dan menggali seperti wartawan ya. Itu kemudian itu kuncinya pertama. Jadi alhamdulillah sebenarnya dari perhatian ada 8 kriteria yang Ibu perlu perhatikan. Yang pertama itu pada saat melakukan coaching itu seorang coach harus menyampaikan dulu apa tujuan. Seperti tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa tujuan kita kali ini adalah membahas hasil observasi. Nah, itu sudah sampaikan yang pertama. Jadi pada saat kita coach seperti ini kita sampaikan dulu kepada coachnya ya, ini tujuan kita. Atau coachnya biasa juga coach yang meminta saya mau di coaching Bu. Kalau misalnya kan yang supervisi akademik beda kalau misalnya coachnya sendiri nanti yang mau di coaching. Biasanya sudah ada sendiri, saya mau mencari solusi. Itu jangan sebenarnya coaching. Alhamdulillah tadi dari proses Ibu yang saya amati sudah menyampaikan awal. Kemudian yang kedua, tidak menggurui. Ya. Itu juga artinya bebas terjadi interaksi dua arah, lebih banyak coaching yang berbicara, tidak digurui. Artinya seorang coach itu tidak boleh dia yang mengarahkan jawabannya, tidak boleh dia yang menjawab, memberikan solusi, tetapi orang yang di coach itu yang mencari jawabannya seperti tadi ya. Kemudian ada tindak lanjut berdasarkan pertanyaannya mulai dari awal, ada tindak lanjut atas aspek-aspek yang sudah direncanakan tadi ya. Cuma ya ini itu tadi kelebihannya Ibu Sugiati, kekurangannya rambut bisa dicatat jadi ke depan ya. Ibu juga bisa ya, bisa nanti ya. Ini bukan maksudnya kekurangan apa atau kelemahannya, tetapi ini perlu dikembangkan pada saat rekan sejawat yang di coaching sudah menjawab pertanyaan Ibu sesekali harus menguatkan jawabannya, bikin dia yakin ya. Dia nangis, itu tadi hasilnya jawab kata, diusahakan dirangkum. Jadi itu coach kalau dia misalnya menjawab harus dibaca poin-poin penting ya. Seperti tadi itu ada media pembelajaran, itu Pak dicatat. Oh seperti itu Bu ya. Jadi Ibu artinya diulangi, tetapi diulanginya itu jangan terlalu panjang, kuncinya saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan dikasih solusi, biar sendiri dia ya. Nah, kemudian terakhir, semua tadi catatan-catatan yang kita dicatat yang poin-poinnya itu nanti disimpulkan pada saat akhir. Itulah solusinya. Seperti itu. Jadi kedepannya nanti pakai jadi Ibu Suryati nanti sekarang kan zamannya sekarang PMM ya, observasi, bisa membantu toko sekolahnya. Seperti itu dipakai dari observasi. Kuncinya tadi bagaimana menyampaikan tujuan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua coach kalau misalnya coachnya yang mau diminta di coaching, dia harusnya menyampaikan tujuan ya. Tapi kalau misalnya seperti ini kan supervisi akademik, berarti coachnya yang menyampaikan tujuan. Kemudian yang kedua, usahakan terjadi interaksi dua arah. Jangan ada misalnya hanya saja interaksi, ada pertanyaan
kemudian ada jawaban. Dan yang lebih aktif itu adalah coachnya. Seorang coach itu hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensial. Pertanyaannya jangan usahakan pertanyaan ini bisa berkembang. Itu. Kemudian berikutnya jawabannya dikuatkan, ya, dikuatkan hasil jawaban coach tadi dikuatkan dengan intinya saja untuk meyakinkan bahwa jawaban coach itu sudah tepat, ya, artinya sudah bisa menyelesaikan masalah. Dan yang paling terakhir, coach itu harus menyimpulkan jawaban yang telah dikeluarkan coach mulai dari awal sampai akhir. Ya. Artinya jawaban itu adalah solusi. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya dari sebagian bahasa sudah bagus, ya, tinggal bagaimana nanti menguatkan jawaban pertanyaan kedepannya, dan mudah-mudahan coach juga yang bertugas sebagai coach ini ada pengetahuan tentang coach ini bisa dipakai sekali. Artinya untuk mengembangkan kompetensi itu selain berlatih kita harus berlatih. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak Pak atas tanggapan dan arahan yang diberikan. Kedepannya insya Allah akan direalisasikan. Demikianlah pasca observasi ini yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.